Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa yang kelima adalah awal mula Jibril alaihissalam berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebab Jibril alaihissalam berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan peribadahan yang cukup banyak dan telah bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun, sehingga karena akhlak kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyarakat Arab sepakat menggelari Rasulullah dengan sebutan Muhammad Al-Amin. Ketika ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencapai puncaknya, Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa rindu kepadanya dalam hati Rasulullah sehingga mengalahkan rasa kecintaan Rasulullah kepada selainnya. Hal ini menyebabkan Rasulullah banyak merenung dan berduka. Keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang demikian itu kemudian diketahui oleh orang sekitar Rasulullah. Hamdah paman Rasulullah berkata kepada adiknya Atikah, "Apakah gerangan yang menyebabkan Muhammad bermuram durja? Kulihat mukanya pucat, banyak merenung dan suka menyendiri." Akan tetapi Atikah tidak memberi komentar apa-apa atas pertanyaan abangnya itu. Kemudian mereka memanggil Rasulullah. Ketika Rasulullah berada di hadapan mereka, mereka bertanya kepada Rasulullah, "Seandainya hatimu merasa gundah atau ada penyakit yang kau rasakan pada dirimu, beritahukanlah kepada kami supaya kami dapat mengusahakan penyembuhannya." Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam 1000 bahasa. Akhirnya mereka ingat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mungkin beliau mau menumpahkan isi hatinya ataupun kegundahannya kepada sahabatnya itu. Karena itu mereka meminta bantuan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyai oleh Abu Bakar, beliau menjawab, "Wahai Abu Bakar sahabatku, hatiku berada dalam kebimbangan. Diriku seakan-akan terbakar, mataku sulit dipicingkan. Aku tidak mengetahui gerangan apakah yang menyebabkan semua ini." Lalu Rasulullah mengambil air, mandi dan memakai sarung serta memakai jubah. Kemudian Rasulullah pergi menuju ke Gua Hira. Di sana beliau menangis dan bertadaruk kepada Allah Subhanahu wa taala sambil meletakkan mukanya ke atas tanah, sehingga para malaikat di 7 lapis langit dan para bidadari di dalam syurga menjadi gempar. Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami mendengarkan suara rintihan pecinta dan ketadaruan orang yang rindu." Maka Allah Subhanahu wa taala lalu mewahyukan kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, telah tiba waktu turunnya wahyu dan menampakkan hukum-hukum perintah dan larangan. Turunlah engkau kepada kekasihku, makhluk pilihan yang paling baik. Sampaikanlah salamku dan hadiahku kepadanya." Kemudian turunlah malaikat Jibril alaihissalam seraya berteriak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia masih berada di udara. Lantas Rasulullah melihat ke langit, tampak olehnya seseorang dengan memakai pakaian warna hijau yang sedang berada di antara langit dan bumi. Kemudian malaikat Jibril turun mendekati Rasulullah. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Bacalah." Rasulullah merasa takut. Lalu malaikat Jibril memegang pundak Rasulullah dan menggoyangkannya seraya berkata, "Bacalah." Rasulullah menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Jibril mengatakan pula, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah." Kemudian Jibril lenyap dari pandangan Rasulullah. Rasulullah pun segera pulang ke rumahnya. Kemudian beliau menceritakan kejadian yang dialaminya itu kepada istrinya Khadijah. Lalu beliau berkata kepada Khadijah, "Selimutilah aku wahai Khadijah, karena aku telah ditimpa musibah." Khadijah radhiyallahu anhu berkata, "Ya Muhammad, sesungguhnya engkau telah menyambung tali kekeluargaan, menyayangi anak-anak yatim dan menyukai perkara-perkara yang baik dan akhlak yang mulia. Tuhanmu tidak akan melakukan sesuatu pun untukmu melainkan yang baik-baik saja. Mungkin itu adalah an-namusul akhbar yang juga telah pernah turun kepada nabi-nabi terdahulu." Ketika beliau sudah diselimuti oleh Khadijah, maka Jibril alaihissalam turun kembali sambil membaca wahyu.
wahai orang-orang yang berselimut, bangkitlah dan beringatlah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Khadijah, ini dia telah turun kembali. Khadijah berkata, ya Muhammad, aku akan menyibakkan rambutku bila ia setan, ia tidak akan berpindah dari tempatnya. Namun bila ia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan lenyap. Ketika Khadijah radhiyallahu anhu menyibakkan rambutnya, maka lenyaplah Jibril dari pandangan mata Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, wahai Khadijah, ia telah lenyap dari pandanganku. Maka berkatalah Khadijah kepada Rasulullah, ya Muhammad, ajukanlah Islam kepadaku, karena engkau adalah utusan Allah dan ia tadi adalah Ar-Ruhul Amin. Lalu Rasulullah mengajukan Islam kepada Khadijah dan masuk Islamlah ia. Maka ia adalah wanita pertama yang memeluk agama Islam. Adapun peristiwa yang keenam, semua amalan umat diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah telah bersabda, hidupku baik buat kalian dan matiku pun baik buat kalian. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, kami telah mengetahui bahawa hidup baginda itu baik buat kami, namun bagaimana wafatnya baginda juga baik buat kami. Rasulullah menjawab, hidupku baik buat kalian karena selama aku berada di samping kalian, aku selalu mengajak kalian berbakti kepada Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik. Sedangkan matiku pun baik buat kalian karena setiap hari Senin dan Kamis semua amalan kalian diperlihatkan kepadaku. Apabila aku melihat amalan yang baik, maka aku merasa gembira, dan apabila aku melihat amalan yang buruk, aku akan memohon ampunan kepada Allah buat kalian. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.